Kesan saya terhadap KMK selama saya mendampingi KMK, organisasi itu baik, ya. Jadi mahasiswa itu supaya jangan dibekali hanya dengan teori saja, tapi juga praktek berkaitan dengan teori yang telah dipelajari. Bagaimana berorganisasi, bagaimana memimpin, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain, dan banyak hal yang bisa diperoleh dengan terlibat dalam organisasi KMK. Itu menjadi bekal di kemudian hari ketika dia terjun ke lapangan menjadi pemimpin di masyarakat. Dia sudah dibekali dengan keterampilan yang diperoleh melalui KMK, dan itu saya sangat mendukung. Bukan hanya penting masuk ke organisasi KMK itu, tapi harus, karena di situ kita akan belajar banyak hal yang kita tidak dapatkan di pendidikan formal di bangku kuliah. Jadi itu menjadi bekal nanti di kemudian hari. Seperti yang saya katakan di bagian awal tadi, di teori kan hanya diberikan prinsip-prinsip saja, tapi penerapannya di lapangan itu harus dijalani. Saya selalu katakan bahwa pengalaman itu kan tidak bisa dipelajari, pengalaman itu harus dijalani. Dengan menjalani itu maka kita menjadi kaya, sehingga ketika kita di lapangan dengan teori dan bekal yang kita peroleh melalui organisasi, kita menjadi paripurna ketika menyelesaikan pekerjaan yang ada ketika kita menjadi seorang sarjana di kemudian hari. Saya kira itu perlu. Oke, baik. Terkait dengan perkembangan KMK dari masa angkatan pertama hingga angkatan sekarang ini, tentunya sangat luar biasa. Kita lihat saja, mungkin waktu angkatan pertama kehadiran kita juga masih sangat sedikit, sangat minim, dan juga dukungan-dukungan dari teman-teman anggota yang lain juga memang sangat minim. Tapi seiring berjalannya waktu, jumlah anggota dari KMK sendiri ini juga sudah semakin banyak. Selain itu juga bukan hanya jumlah anggota, tetapi banyak inovasi yang memang mulai terlihat saat ini. Dulu kita sering datang untuk berdiskusi, bersandar gurau begitu saja dan selesai. Tapi di saat ini teman-teman banyak memiliki ide untuk bagaimana dan kehadiran KMK punya manfaat di tengah masyarakat. Selain itu juga kita kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bagaimana ilmu yang kita dapat di dalam jurusan kita selama kita di bangku kuliah bisa kita terapkan di KMK ini. Contoh seperti berbisnis tetapi tetap berpegang teguh pada iman dan kepercayaan kita. Mungkin ada cerita yang menarik dari masa kepemimpinan kami, dari keberlangsungannya KMK ini. Pada 2017, pada masa pasca, kami mengikuti kegiatan Semana Santa di Larantuka, dan ini selama KMK berjalan dari 2015 sampai sekarang, ini baru kegiatan pertama. Tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan di masa kepemimpinannya Pak Fred dan mungkin adik-adik yang nanti memegang kepemimpinan sebagai badan pengurus akan ke sana, tapi kami sebagai angkatan perintis juga sudah buka jalan untuk teman-teman semua. Teman-teman perlu tahu bahwa kegiatan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kami sudah rencana untuk pergi mengikuti prosesi dari 2016, tapi baru terjawab waktu 2017. Baik, ada satu hal yang menarik dari KMK, khususnya pada saat saya menjabat sebagai ketua umum bersama dengan teman-teman seangkatan waktu itu, bahwa kami melakukan MPAB 2 kali, dan selama berjalannya kegiatan keorganisasian ini, saya pikir baru kami yang menyelenggarakan MPAB sebanyak 2 kali. Itu di masanya saya tahun 2016 sampai 2017 itu kami mengadakan MPAB 2 kali. Yang pertama karena waktu yang sudah mepet, setelah pelantikan itu sudah ada mahasiswa baru, dan secara
ADART kita menyelenggarakan MPAB itu di saat ada mahasiswa baru yang bergabung ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan pada saat itu juga KMK sebagai organisasi yang tidak terlepas dari fakultas, walaupun kita organisasi ekstra kampus, tapi masanya kita adalah mahasiswa yang bernaung di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi waktu itu kami mengadakan MPAB pertama dengan jumlah peserta 38 orang. Itu cukup sedikit. Dilihat beberapa kali MPAB pesertanya cukup banyak di KMK yang lain. Kalau di KMK kami, MPAB yang pertama juga orangnya sedikit. Lalu MPAB yang kedua jumlahnya 38 orang. Tapi mereka menjadi istilahnya senior minggus itu menjadi surat hidup untuk teman-teman yang lain. Jadi mereka kembali ke fakultas menceritakan kesan-kesan mereka terhadap kegiatan KMK, bahwa ternyata ada kegiatan positif selama bergabung dengan KMK. Akhirnya sebelum kami melepaskan jabatan sebagai badan pengurus pada tahun 2017, berdasarkan permintaan dari teman-teman dan juga desakan dari pembina bahwa harus ada proses regenerasi baru, maka kami melakukan MPAB yang kedua, dan puji Tuhan jumlahnya 387 orang. Itu satu pencapaian baik yang menurut saya organisasi bahkan organisasi besar di seluruh NTT belum ada yang seperti KMK Santoso Mor. Itu 387 orang, dan itu saya pikir patut diapresiasi karena jumlahnya itu bisa membuat setengah lebih dari kampus kosong. Walaupun itu kalau diukur dari jumlah kursi yang ada di kampus, tapi dampak positifnya bahwa teman-teman yang bergabung di KMK dengan segala macam kegiatan pembentukan karakter dan kegiatan pembangunan public speaking, akhirnya teman-teman yang bergabung di KMK punya nilai plus di kampus. Kenapa sampai ada sekretariat? Yang pertama itu karena memang waktu itu senior banyak yang mengeluh bahwa setiap kali mereka datang mau berkunjung agak susah ketemu dengan kita karena alasan sekretariat, sehingga beberapa senior waktu itu menyarankan supaya kita harus ada sekretariat, bahwa nanti senior juga akan bantu. Nah, kenapa menurut saya bahwa sekretariat itu penting? Karena selain menaungi anak-anak MK ini, mereka tahu tempat bahwa untuk ngumpul, untuk diskusi-diskusi, sharing-sharing terkait kegiatan-kegiatan kampus tentang perkuliahan, kita wajib punya rumah. Kita wajib duduk di satu tempat untuk berdiskusi, dan kegiatan-kegiatan kita juga bisa lebih lancar lah kalau ada sekretariat waktu itu. Dan itu menjadi salah satu alasan khusus kenapa kita harus ada ini sekretariat. Untuk saya secara pribadi, ini pendapat pribadi ya, KMK sekarang sangat berkembang. Dulu kegiatannya kita itu sangat-sangat minim, tapi sering berjalannya waktu, KMK itu mulai kreatif dan punya anggota aktif yang sangat banyak dan bisa menghidupkan kembali KMK. Sebagai contoh nyata, misalkan kita ada buat kegiatan waktu itu, ini masih masanya Abang Riosoro, kita sudah bisa buat kegiatan yang sampai di Larantuka. Dalam hal ini ziarah waktu itu ke Larantuka, ini Samana Santa, dan itu satu perkembangan yang cukup baik. Lalu semakin kesini KMK semakin hidup, dan saya rasa bahwa itu sangat pesat. Misalkan kita bisa mulai buat kegiatan-kegiatan seperti turnamen, kegiatan-kegiatan baksos, dan saya rasa itu bukan 1-2 kali saja, tapi sudah sangat banyak. Selain itu kita bisa buat kegiatan di luar dari Kota Kupang. Misalkan waktu itu kita sempat pengabdian masyarakat di TTU, tepatnya di Bikomi Utara. Ada 3 desa waktu itu kita buat dia sebagai satu objek ini ziarah kita, yaitu Desa Benain A, Benain B, dan Benain C. Dan saya rasa bahwa itu sudah menjadi satu bukti MK itu berkembang atau tidak. Lebih berkembang lagi di masanya teman-teman angkatan 2020-2021 itu sangat-sangat berkembang pesat. Misalkan hal yang paling
paling terasa itu adalah kita sudah mulai punya namanya BUMK, Badan Usaha Milik KMK. Dan itu cikal bakalnya ada di masa yang sekarang sedang ini yang dipimpin oleh ini Pak Ketua Fred ya. Lalu kita buat kegiatan di luar lagi, misalkan waktu baru-baru di Malaka. Saya rasa itu selalu sudah menjadi buktian dari sekian banyak kegiatan kita laksanakan dan menjadi salah satu alasan kenapa saya mengatakan bahwa KMK itu berkembang pesat. Baik. Kontribusi KMK untuk mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kalau untuk menurut saya secara pribadi bahwa memang kontribusi KMK untuk mahasiswa di ekonomi dan bisnis waktu itu sangat-sangat besar, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa Katolik yang berpartisipasi aktif di kita punya KMK. Nah, salah satu contoh nyata di KMK itu kita bisa belajar tentang bisnis waktu itu dengan cara misalkan waktu di KMK kan kita sering buat kegiatan-kegiatan di mana memang dana waktu itu kita secara mandiri untuk ini mencari toh. Nah, dalam prosesnya penggalangan dana dan sebagainya saya rasa bahwa itu satu bentuk aplikasi nyata di mana kita sudah belajar teori di kampus, kita belajar mengenai dia punya praktek nyatanya itu di lapangan dan itu kita bisa belajar di KMK St. Thomas More. Jadi ceritanya waktu itu pas awal-awal setelah kami dilantik, kami kan ada grup, jadi saya ajak teman-teman untuk buat pertemuan perdana, rapat perdana waktu itu. Jadi waktu itu kita rapat perdana di sekret. Kebetulan teman-teman badan pengurus juga waktu itu awal-awal semua datang, jadi masing-masing menyampaikan program kerjanya. Jadi saat dari awal mulai dari seksi ini badan pengurus semua sudah sampaikan. Pada saat itu ada satu bidang itu yang namanya bidang usaha dana. Makanya kami semua sepakat karena kedengarannya di kepanitiaan kan sudah ada seksi usaha dana. Terus di badan pengurus lagi kalau mau ada bidang usaha dana kedengarannya sedikit tidak enak. Jadi kami cari ide supaya ganti. Kebetulan waktu itu usulan dari Pak Sekum waktu itu dia usulkan supaya ganti saja jadi BUMK. BUMK itu badan usaha milik KMK. Jadi dari situ teman-teman dari bidang tersebut sama seperti sebelum-sebelumnya, mungkin polanya sama untuk usaha dana menambah kas KMK, namun ada tambah-tambah sedikit seperti jual rokok. Terus di samping juga tempat gebrakan dari BUMK itu waktu itu sempat tanam sayur di samping sekret yang hasilnya juga sempat kita nikmati bersama. Ada sayur putih waktu itu yang kita makan sama-sama di sekret. Pas waktu galang dana kita potong sebagian campur untuk makan-makan untuk sebagai lauk. Terus sebagian juga dijual, ada beberapa yang dijual ke teman-teman. Di situ untuk BUMK ada mungkin itu saja kegiatan-kegiatan BUMK. Oh ya, dari BUMK juga ada sempat buat baju. Baju ini sudah desainnya dari tahun sebelumnya. Hanya karena banyak anggota baru waktu itu yang mau ada baju yang sama, jadi kami cari orang untuk buat baju lagi. Jadi waktu itu kami buat terus jual ke teman-teman panitia MPAB dan adik-adik peserta baru waktu itu untuk yang waktu MPAB di Veleta. Jadi BUMK buat itu baju yang KMK teman-teman KMK Santo Thomas More biasa gunakan itu dengan logo kuning itu. Ada baju putih dengan baju hitam. Jadi untuk kegiatan-kegiatan KMK di masa pandemi. Jadi pandemi ini merupakan hal yang sangat sulit ya. Jadi waktu itu di masa kepengurusan saya baru setengah kepengurusan saya sudah banyak sekali, baru 3 bulan lah, 3 bulan masa saya itu sudah mulai banyak diterpa pandemi, sehingga pandemi ini membuat semua kegiatan-kegiatan dalam organisasi ini dibatasi, mulai dari kegiatan futsal yang sampai dibatalkan, itu waktu sempat ditunda awalnya karena pandemi tidak berakhir, makanya terakhir dibatalkan. Terus
sebagai gantinya kami buat kegiatan-kegiatan lain, kegiatan webinar. Itu webinar waktu itu kami buat 2 webinar. Ada webinar yang pertama itu karena perdana, jadi kami buatnya dalam lingkup KMK dulu, dalam lingkup organisasi KMK Santo Thomas More. Jadi kami buat yang namanya beda waktu itu ya. Temanya waktu itu beda itu ngomong enak dengan keluarga. Kalau tidak salah, ngomong enak dengan keluarga itu kami undang para senior, alumni, dengan bapak-bapak dosen, termasuk pembina kita untuk ikut bersama dalam kegiatan tersebut. Jadi setelah itu, karena kegiatan kita dibatasi, jadi kegiatan-kegiatan di sekretariat tidak ada. Kebetulan waktu itu kami juga mau perpanjang sekret, tapi tuan sekretnya juga tidak mau. Akhirnya tambah lagi satu masalah, yaitu sekret kita maunya untuk sementara kami dikeluarkan dari sekret. Akhirnya kami coba cari sekret lain. Kami dapat di Lasiana. Setelah itu dapat di Lasiana, karena waktu itu kami baru bayar 3 bulan karena kegiatan kita. Saya kontak teman-teman semua, badan pengurus banyak yang pulang kampung, terus teman-teman anggota juga banyak yang pulang kampung. Jadi kami mau buat kegiatan, kami merasa bahwa kegiatan tidak akan efektif lagi mau pakai sekret juga. Makanya kami mau bayar tambah sekret juga, nanti kegiatan tidak ada, jadi semacam percuma waktu itu. Jadi saya kontak teman-teman, waktu itu masih sangat-sangat diperketat ya PSBB, sehingga banyak kegiatan yang dibatasi sehingga kegiatannya tidak bisa dilakukan. Baik, jadi untuk kenapa ini doa ini penting ditekankan, dan banyak sekali, maunya banyak kegiatan doa di kami punya di sekretariat waktu itu, karena waktu awal kami mulai rapat pertama itu saya langsung tekankan di Kabit Kerohanian, karena organisasi kita kan bawa agama ya, organisasi Katolik. Jadi setidaknya kegiatan itu kalau bisa lebih banyak dengan doa, supaya kegiatan-kegiatan kita itu bisa lancar-lancar selalu. Karena kebetulan 3 benang merah KMK juga ada salah satunya, yaitu Kristianitas tadi. Jadi harus ditekankan itu supaya teman-teman bisa lebih aktif lagi. Jadi saya tekankan waktu itu tuh tiap malam itu harus minimal doa rosario lah di sekretariat pada waktu itu awal-awal. Jadi kebetulan Pak Kabit waktu itu Kak Adi Jemado dengan Ega Nggoy itu waktu kebetulan mereka dua juga setuju, dan teman-teman yang lain juga sepakat untuk buat doa setiap hari di sekretariat. Akhirnya diterapkan sudah itu doa setiap malam itu, doa rosario, ataukah kalau mau kegiatan-kegiatan besar biasanya kita novena. Di novena itu biasanya di beberapa hari 9 atau 10 hari sebelum kegiatan itu kita sudah mulai novena, supaya kegiatan-kegiatan novena untuk kegiatan besar kita itu, supaya kegiatan besar kita bisa berjalan dengan lancar. Agenda KMK digital itu suatu kerinduan dari Bapak Pembina sebenarnya, dan juga saya melihat bahwa potensi anggota yang ada sekarang itu, dan juga dunia teknologi yang sedang berkembang sekarang lagi rame-ramenya era untuk eksis. Di sini saya melihat bahwa ini adalah peluang untuk kenapa tidak KMK kita juga eksis di era-era digital, era-era modern, era-era teknologi media sosial. Jadi di sini saya melihat bahwa anggota dari rumah ini punya ruang gerak di situ. Dalam artian kreativitas secara digital, contohnya seperti suka edit, game, TikTok, ya aktivitas-aktivitas media sosial yang sebenarnya bisa dimodifikasi dan diaplikasikan untuk hal-hal yang lebih positif, lebih ke arah membangun lah. Jadi di situ sebenarnya era untuk KMK digital itu dimulai dari kerinduan dari Bapak Pembina, Bapak Peter Rosari, supaya KMK itu eksis. KMK ini kalau menurut saya tidak kekurangan momen, tetapi kekurangan dokumentasi. Oleh karena itu di masanya kepengurusan kami periode 2020-2021 mencoba untuk mewujud nyatakan harapan-harapan kecil itu.
Dan ini juga sebenarnya menjadi mimpi bahwa KMK organisasi sebenarnya jangan terkesan terlalu eksklusif, tertutup, tapi terbuka. Karena saya berpegang pada satu dasar bahwa kita mempunyai label Katolik, sedangkan arti Katolik itu sendiri adalah universal. Jadi kenapa yang mendapatkan dampak positif itu cuma kita saja? Kenapa tidak kita coba untuk buka ke dunia luar supaya kita sama-sama saling belajar dan sama-sama saling membangun. Jadi untuk itu untuk misi KMK digital ini di pengurusan kami coba untuk mewujud nyatakan, dan diharapkan agar ada keberlanjutan bahwa mimpi ini tidak hanya berhenti sampai sini, tidak hanya berhenti di tangga yang sudah kami mulai bangun, tapi ada keberlanjutan tangga, bahkan menjadi suatu istana yang lebih megah untuk KMK ini sendiri. Ya, pandemi COVID-19 menghambat berbagai macam aktivitas, dalam artian aktivitas perkuliahan, aktivitas ekonomi, apalagi untuk anak muda ya jalan-jalan, pergi berlibur, berwisata, refreshing juga terhambat. Ditambah lagi sekarang kan harus ada berbagai macam surat, baik itu tes antigen lah atau surat vaksin lah. Lalu untuk dunia organisasi ya ini juga menjadi semacam gunung yang sangat tinggi untuk didaki, karena kegiatan organisasi itu kan selalu melibatkan banyak orang, dan ini sangat berisiko untuk semakin menimbulkan potensi bertambahnya jumlah orang-orang yang terkena COVID. Nah, cara mengatasinya ya kalau saya lebih mengarah kepada peluang, dalam artian agenda yang sebenarnya butuh banyak orang untuk apa, tapi di press cukup beberapa orang, dibatasi kota, lalu diperketat aturan prokes, walaupun kalau secara protokol kesehatan sangat sulit untuk mengontrol setiap orang. Dalam artian untuk menghadapi situasi pandemi ini secara kesehatan ya kembali ke orang itu masing-masing. Kita yang menjadi badan pengurus hanya bisa mempertegas aturan itu. Tapi kalau berkaitan dengan masa kepengurusan di tengah pandemi ya kreatifnya badan pengurus lah untuk menyusun suatu kegiatan yang walaupun kita dalam keadaan situasi pandemi tidak bisa melibatkan banyak orang untuk beraktivitas, tapi kita mampu membuat program-program lain, plan B lah, plan C lah, untuk bisa menjalankan program rumah, sehingga walaupun di tengah pandemi kita punya kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan membangun. Mahasiswa akan dilatih untuk berpikir kritis. Jadi situasi sekarang tidak boleh menjadi batu sandungan, tapi harus menjadi satu batu loncatan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif dan lebih kreatif lagi. Ditanya bagaimana bisa masuk KMK, ini suatu pertanyaan yang bisa dibilang mengundang tawa untuk masing-masing pribadi yang bergabung terhadap KMK. Jujur saja mungkin 90% lah teman-teman yang datang bergabung di KMK ya dengan datang tujuan awal tidak ada tujuan. Yang saya rasa, yang saya lihat, saya sendiri pun seperti itu, datang dengan awal yang tidak tahu tujuan, tidak tahu apa yang mau kita buat di dalam KMK itu sendiri dan apa yang harus kita rubah di dalam KMK. Itu yang saya lihat. Terus kenapa masuk KMK itu ya jujur saja karena diajak oleh teman-teman sendiri ya, untuk istilah kalau bahasa Kupang orang bilang ya ikut-ikut rame teman-teman. Karena masuk KMK itu saya rasa yang mereka bilang didengar dari teman-teman, dari senior yang sudah bergabung dahulu di KMK ya, itu katanya kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, mendapatkan banyak relasi, banyak teman-teman, punya suatu hal tersendiri yang mereka bilang bisa dibanggakan oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita kepengurusan
menanggapi pandemi tersebut. Kita semua tahu sendiri bahwa pandemi menghancurkan berbagai sektor, tapi mulai dari pendidikan, perekonomian dan lain-lain. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa pandemi tidak bisa menghancurkan kreativitas seseorang. Di sini ya saya dan Pak Ketua dan teman-teman badan pengurus lainnya selalu berusaha memberikan warna tersendiri. Kami hadir untuk memberikan warna tersendiri di masa pandemi seperti ini. Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dan saya rasa ini satu momen yang penting bahwa di sini kita sekalian bebas berkreativitas. Momen tersebut ini menjadi momen yang sangat penting bahwa kita harus berkreativitas dengan melakukan berbagai penyesuaian terhadap ya kebiasaan-kebiasaan yang baru.